aku kira nggak sejauh itu. Pertama, pada nggak nyangka kan kayak masa sih gitu seorang beliau bisa kayak gini gitu. Ini bukti dia check in dengan wanita itu di malam takbiran. Wow, di malam takbiran check in. Betul. Waduh. Pembuktian cewek ini bahwa ia berhubungan badan, bahwa ia berselingkuh, pokoknya punya hubungan lah. Aku butuh bukti ini untuk di pengadilan nanti Kak. Bilang lo udah kecintaan sama perempuan ini. Jadi kalau lo minta kesempatan kedua ya nggak bisa. Nah, ini orangnya ya. Selamat siang, sobat viral. Kembali lagi bersama Richard Ricardo di Juaranya Viral banget. Nah, setelah minggu lalu kita mendatangkan kakaknya ke studio Juaranya Viral. Minggu ini kebetulan ada adiknya yang kita hadirkan juga di studio Juaranya Viral yang akan bercerita mengenai kisah hidupnya. Seperti apa? Tapi sebelum kita lihat beberapa video, kita langsung saja present. Ini dia bintang tamu kita, ada Audi. Hai, Milan Audi. Milan Audi Aulia. Harus pakai Aulia nggak sih? Nggak usah sih. Milan Audi. Jadi sobat viral, Milan Audi ini adalah adiknya dari Ayu Aulia. Coba ada yang bisa tebak nggak, mirip nggak sih wajahnya tuh ya tuh. Inilah Audi ya yang akan hadir ke sini akan bercerita tentang apa nih Audi? Kisah hidup kali Kisah ya. hidup, sedih-sedihan. Sedih-sedihan. Tapi sebelumnya sebelum kita bercerita mengenai kisah hidup kamu, nih Audi sekarang kesibukannya lagi ngapain aja nih Audi? Ngurusin anak sih. Jadi ibu rumah tangga. Katanya juga dengar-dengar dari kakak kamu mau buka usaha juga. Iya, insya Allah. Jadi sambil usaha aja. juga apa tuh, salon, butik. Aku pegang butiknya sih. Pegang butiknya gitu. Karena ya. memang hobi aku kan di fashion. Gitu. Jadi ya udah. Coming soon ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, Audi ini kesini akan bercerita mengenai kisah hidupnya yang juga ramai di sosial media, yang dia posting akhirnya, yang dia udah pendam lama, dan dia berani menceritakan kisah hidupnya ke halayak ramai. Betul. Apa itu Audi? Sebenarnya itu tuh kan kejadiannya tanggal 30 kemarin sebelum lebaran. 30 Maret. Pas malam takbiran. Pas malam takbiran. Oh, baru banget ya. Tapi ketahuan kalau mau fix dia selingkuh itu tanggal 31. Pas lebaran. Dini hari. Jadi subuhnya kita mau sholat Id, jam 2 pagi dia ketahuan. Itu bisa dibayangkannya gimana perasaan kamu pas orang menyambut hari kemenangan, hari raya Idul Fitri, berkumpul dengan keluarga, teman-teman, saudara. Kamu justru di situ mendapatkan berita yang tidak mengenakan, di mana suami, kan masih suami ya, suami kamu ketahuan selingkuh. Wow. Dahsyat. Pasti perasaan hancur banget ya. Banget. Kan aku juga sobat viral sempat main juga kan ke rumahnya Audi waktu lebaran ya. Di situ Audi masih happy, masih ceria, masih silaturahmi, masih menutupi lah, belum cerita ya. Sampai akhirnya kenapa sih Audi berani untuk share ke sosmed? Kayaknya gue perlu share ini deh. Apakah buat yang lain biar bisa belajar dari pengalaman hidupnya Audi? Betul. Atau memang Audi ingin mencurahkan aja ke semuanya biar tahu dan biar lega hatinya apa gimana? Sebenarnya aku cerita dulu awalnya ya Kak ya. Kan dia ini izin ke aku tanggal 26 Februari dia pergi ke Arab bersama ayahnya, ikut kerja, dan dia sekalian umroh. Udah itu sebenarnya semenjak dia di Arab itu aku memang dari feeling bahwa gerak-geriknya ini sudah aneh gitu. Cuman memang kan karena lagi jauh jadi aku tidak bisa membuktikan iya bener gak sih dia kayak gini gitu kan. Ternyata dia pulang dari Arab, tiba-tiba dia chat aku, dia foto kalau dia lagi boarding di pesawat gitu. Yang dimana ya kok tiba-tiba gitu. Kita kan tahu kalau ya kita pesen tiket tuh nggak bisa mendadak gitu kan, apalagi ini luar negeri gitu kan. Tiba-tiba dia bilang dia udah boarding di pesawat. Ya aku shock gitu, terus aku menawarkan mau dijemput gak gitu. Dia bilang itu tanggal 29 di situ. Ternyata dia bohong soal boardingnya. Dia ternyata sudah pulang itu tanggal 28. Jadi 29 itu dia sudah sampai Jakarta. Itu yang diposting juga oleh Audi di Instagramnya. Apa nama Instagram kamu? Milan Audi. @milan_audi. Itu rame ya. Nanti sobat viral bisa kepoin juga. Di situ rame. Dia memposting semua bukti-buktinya di situ. Dan itu kamu kemarin posting tanggal berapa ya? Akhirnya memberanikan untuk posting di Instagram.
tanggal 10 apa 9 ya? Seminggu after lebaran ya. Akhirnya kamu udah deh gue capek, gue share aja deh gitu. Karena aku kira nggak sejauh itu. Pertama, kedua, kenapa di momen lebaran itu aku masih menutupi ke keluarga aku? Ya karena nggak sejauh itu aku pikirnya kan. Aku kira ya masih bisa dimaafin gitu. Karena kan aku melihat ada 2 anak ya yang dimana mereka masih ada masa depannya yang panjang gitu masih kan. butuh father figure. Betul, ya. Ternyata sudah sejauh itu ya udah gitu. Aku pikir udah parah banget gitu, yang dimana kan image dia ini family man banget di Instagramnya gitu. Pun setelah aku upload itu ya teman-temannya semua pada nggak nyangka kan, kayak masa sih gitu seorang beliau bisa kayak gini gitu. Karena kan memang aku temen nih dari maksudnya dari dia nggak ada apa-apa gitu, berjuang bareng kita gitu, kok bisa gitu. Total pernikahan sama suami berapa lama? 5 tahun. 5 tahun berarti. Baru bulan kemarin 5 tahun. Oh, baru anniversary ya. Jadi menikah 2021. 2020. 2020 punya anak 2 sekarang, masih lucu-lucu, masih kecil. Yang satu umur? Satu umur mau 5 tahun. Yang kedua? Yang kedua 1 tahun. 1 tahun lebih tahun ya. sebulan. Lagi lucu-lucunya ya. Nah, gimana kamu nutupin kesedihan kamu di depan anak-anak? Apalagi waktu itu kamu taunya itu momen lebaran gitu. Nah itu sih yang agak mengguncang aku sih, momennya lebaran ya. Pertama bisa sholat id aja aku masih gak nyangka, karena di situ aku belum tahu buktinya Kak. Masih positive thinking, enggak deh Kayaknya cuma gitu chatan aja gitu. Karena kan HP-nya dihancurin sama dia, dibanting kan buktinya. Jadi aku belum melihat bukti. Jadi jam 2 pagi itu aku datang, aku melihat sendiri dengan kepala mataku dia video callan. Tapi aku nggak melihat wajahnya karena ngebelakangin HP gitu kan. Aku melihat dia video callan, ya udah gitu. Ya memang dari awal udah ada kecurigaan terhadap wanita melihat di video callan, dan dia lebih memilih lebaran di Bogor. Harusnya kan dia ke Jakarta bareng aku kan. Ini enggak, ada aja alasannya, makanya aku samperin dia ke Bogor. Jadi sebenarnya di momen lebaran itu pas kamu tahu dia selingkuh, kamu ketemu dia akhirnya nyamperin ke sana? Enggak, aku nyamperin karena apa namanya? Iya. Jadi awalnya aku ketemu itu tanggal 30 pagi, aku kasih oleh-oleh dari Bangkok dan kue untuk ibunya gitu. Di situ pun belum tahu tuh Kak, pagi-pagi tuh belum tahu kalau dia ternyata selingkuh. Aku masih ngiranya oh mungkin dia bohong karena boardingnya aja gitu, soal boarding dia pulang ke Indonesia gitu. Ternyata kan jam 2 pagi aku melihat sendiri, ya mungkin karena dia pulang umroh kali ya Kak. Jadi semua dibuka sama Allah gitu, bener-bener dibuka sampai ke akar-akarnya, yang dimana aku gak nyari tahu sama sekali. Ada aja gitu buktinya? Ada aja dibuka gitu. Yang ngirim-ngirim bukti siapa? Teman-temannya kah atau followers kamu apa gimana? Di HP dia semuanya Ada? buktinya. Iya. Tapi memang chatan yang intensnya itu nggak ada. Jadi pas abis dia video call, karena kita berebutan HP, di situ cewek itu ngechat dia pakai panggilan sayang, mereka yang sayang-sayang itu. Nah itu kan geger tuh yang Audi posting di Instagram, di feed ya. Beberapa slide tuh bukti-buktinya. Kita mau memperlihatkan juga ke Sobat Viral ya. Seviral apa sih kasus perselingkuhannya Audi ini ya, yang notabene adalah adiknya Ayu Aulia, yang dimana kakaknya juga lagi rame beritanya, ditambah Audi posting juga rame gitu ya. Kita lihat ini bukti-bukti dari perselingkuhan suaminya Audi. Nah ini chattingannya ya, ini kayak caption kamu ya? Karena ini waktu aku melepas dia ke Arab, ternyata kan itu pelepasan terakhir aku kan. Ternyata ya udah, gue ngelepasin lu untuk selamanya ya kan. Oke. Ini yang antar ke bandara berikutnya. Nganterin ke bandara. Ini dia aku bilang, dia bilang boarding. Yang pulang dari Arab ya. Padahal ini dia posisi udah di Bogor. Oh, berbohong lah ya. Lalu ini tiketnya kamu posting ya. Iya. Ternyata dia tuh udah nyampe duluan. Jadi gitu. pas aku di Bangkok kan tanggal 28 itu. Jadi pas aku lagi gempa-gempanya di Bangkok, aku telepon dia, ternyata dia sudah di bandara. Dia udah mau boarding. Pas di Bangkok gempa tuh, gempa lah, hancur lah hatimu itu ya. Belum tahu Kak. Belum ya. Udah pertanda itu ya, pertanda ya. Oke. Lalu Nah ini bukti dia check in dengan wanita itu di malam takbiran. Wow, di malam takbiran check in. Betul. Waduh. Seram ya. Oke, berikutnya. Nah ini pas hari lebaran ya. Ini aku bilang aku samperin dia jam 2 pagi. Aku ajak asisten kakakku sama 2 anak aku.
Iya iya, ada Yuni di situ ya. Iya, dia Yuni menjadi in frame. saksi. Jadi saksi. Berikutnya, ini Nah, kenapa? KDRT. Sebenarnya selama pernikahan sih dia nggak ada KDRT ke aku, cuman mungkin karena dia menutupi untuk menutupi kesalahan dia karena takut HP-nya ketahuan, ya ketika berebutan HP dia cakar aku. Dan HP itu hancur. Aslinya dia yang gue cakar ya. Sabar Bu, itu suara siapa sih Bu? Sabar Bu. Bener. Lalu. Nah ini aku bilang setelah dia video callan, nah cewek itu mencet seperti ini. Chatnya Sayang, apa sih sayang, itu? gitu. Oh sayang, manggil sayang ya. Ya sayang Sayang. gitu. Jadi pelakor ini juga punya kakak yang dimana kakaknya ini suaminya tuh temen aku. Jadi kalau di Bogor tuh kayak ya jadi kita saling kenal Saling gitu. kenal karena saking kecilnya Bogor ya. Bogor gitu. Circle-nya itu Circle-nya aja itu ya. aja. Lalu, Nah ini yang aku paling sakit hatinya. kenapa ini? Aku nih tipe parfum Rose Noir kan, karena lagi viral lah di TikTok kan. Tiba-tiba parfum itu dikasih ke cewek itu. Bukan ke kamu. Bukan ke aku. Yang kamu notabene udah pengen banget. Heeh. Ya, itu berarti dia beli dari mana? Di Arab? Di Arab. Oh, bukan dikasih ke istrinya, malah dikasih ke selingkuhannya. Betul. Parfum ini gedek banget Gedek ya. banget ini. Oke, lalu Nah ini lebih gedek lagi kak. kenapa ini? Dia bikin snap WA. Itu bisa dilihat captionnya, dia bilang ketika masalah tidak menemukan jalan keluar, kita yang jalan-jalan keluar, kata dia. Dibecandain sama dia. Kan seakan-akan kayak Ngeledek. pertama ngeledek, kedua ini bukan hubungan pacaran, iya nggak sih, kita melibatkan ada anak. Kok lo bisa-bisanya berpikiran seperti itu? Dimana ini dia nggak meng-hide mamaku. Ini mamaku lihat ini postingan dia di WA. Jadi kayak sengaja gitu ya. Kayak sengaja, kayak emang udah sayang kali otaknya. Oke. Ntar kita bahas ya. Lalu ini apa nih? Nah ini lebih gongnya. Ini apa? Dia selalu bilang ke aku nggak punya duit. Tapi kenapa dia bisa beliin HP Jabla itu? Oh sabar, sabar ya tahan. Emosi. Jadi kita penasaran sama selingkuhannya, tapi nanti kita akan bahas ya, dan kita akan tampilkan juga. Tapi ini yang Audi nggak nyangka, selama ini dia tuh kayak istilah bahasa Sunda tuh papaitan, yang nggak punya uang. Ternyata dia beliin handphone gitu. Dan Buat- posisinya dia beliin HP ini dia nganggur. nganggur ya. Dia baru Oke. dipecat. Ini bukti transparannya. Iya, jadi tanggal 26 Maret 2 hari sebelum dia pulang, kan dia pulang tanggal 28 kan. Dia transfer cewek ini 5 juta. Yang dimana dia aja nggak kasih anak istrinya untuk lebaran. Iya benar. Di mana Gitu. otak lu gitu iya, ya? terus dia bilang aku boleh pinjam dulu nggak 400.000 nih kan, di bawah itu kan aku transfer 400.000. Tiba-tiba dia kirim ke cewek itu 500.000. Ih, Audi ini sama banget kayak aku deh. Sama banget deh. Cinta itu bodoh ya. Gitu. Tapi ini kamu masih nggak ada perasaan ataupun feeling jelek ini kayaknya buat bukan buat cewek itu, buat keluarganya mungkin apa gimana? Ini pas kamu transfer, kamu taunya ini uang buat apa? Dia bilang buat beli ya dia bilang buat beli makan di sana lah, apalah gitu, kuota lah apalah gitu. Oh, di Mekah itu. Oke, sejauh itu ya, itu bukti-bukti tadi catatannya yang bisa dilihat juga di Instagramnya Audi, di @milan_audi tuh rame juga tuh di situ apa postingannya. Dan ini ada lagi nih buktinya, ini apa nih? Catatan siapa? Ini catatan aku sama dia, jadi kak dari dia bilang dia boarding jam 3 sore itu, dia nggak chat aku sampai ini jam 4:30 pagi, aku bisa sahur terakhir kan. Aku bilang lah, nih orang kok nggak ngechat aku tapi dia bikin snapgram, dia on Instagram, kan aneh. Ternyata ya kan memang dia mungkin lagi mabok kan, itu yang tanggal 2 yang dia sama cewek itu lagi check in. Ya aku chat dong, di mana kok nggak ada kabar. Feeling seorang gitu. istri kuat ya. Terus aku teleponin dia nggak mau angkat. Tiba-tiba dia foto dia lagi di rumah kakaknya, makin gak make sense lah. Sedangkan lu bilang lu lagi nungguin bagasi apa gitu. Tiba-tiba aku telepon nggak diangkat, 20 menit kemudian baru dia yang teleponin aku. Jadi mungkin kan dari jarak dari hotelnya itu ke rumah kakaknya 20 menit kali gitu. Nah, pas kamu postingan ini, taunya banyak yang respon gitu. Iya. Reaksinya kamu gimana sih? Baik yang support, Audi sabar ya gini, terus tiba-tiba viral, viewersnya juga jutaan di sosmed gitu kan. Apa reaksi pertama kamu dan tanggapan apa nih yang kamu mau ungkapkan ke sobat viral nih? Awalnya sih kan aku bilangnya di caption itu, aku bilang gimana pun ini aib rumah tanggaku ya. Yang dimana aku nggak mau ini menjadi konsumsi publik. Makanya 2 hari after kejadian kan kakak aku kan ikut kan nyamperin cewek itu. Dia posting, aku bilang jangan, biar dari tangan gue sendiri, gitu.
Karena maksudku ini kan masalah aku ya. Yang dimana aku nggak pernah ikut-ikut masalah dia kan, nggak pernah nimbrung lah urusan dia gitu. Jadi tunggu sampai aku siap untuk memposting ini gitu. Karena kan gimana pun ya aku masih memikirkan dia ayah dari anak-anak aku. Sedangkan dia nggak pernah mikirin setitik pun kalau aku juga ibu dari anak dia gitu. Jadi intinya di sana kamu berpikir dia tuh nggak mikirin kamu, tapi kamu masih bodoh mikirin dia terus gitu ya. Iya, makanya lah teman-teman aku geram lah Kak, kayak greget gitu. Enggak, lo posting aja udah, lo harus kasih sanksi sosial ke cowok ini karena udah cowok ini playing victim, udah nggak mau salah, udah masih merasanya korban. Ya udah, jadinya aku posting. Nah, kita lihat lagi bukti-bukti berikutnya ya. Cekidot. Ini apa lagi nih? Nah, ini malam sebelum ketahuan aku baru tahu kalau dia punya 2 WA. WA bisnis. Selama ini ya. Selama dia di Arab. Selama di Arab itu ya. Ini dia dan pintarnya dia ngeblok aku, jadi seakan-akan nomornya nggak aktif. Gitu. Lalu? Nah ini hari pertama aku samperin perempuan itu, siangnya dia chat-chat perempuan itu. Itu apa sih catatannya Audi? Boleh intinya apa itu? Intinya kayak tolong dong angkat dulu, ini parah banget nih ke gue, kata si suami aku. Ini parah banget nih mbak saya ke gue gitu, tolong angkat dulu, kasih gue penjelasan gitu gitulah untuk ke dia udah ketakutan ini. Tuh. Iya. Masa kita sia-sia sih. Iya, nanti yang hari kedua yang aku videokan wanita ini paginya yang dimana HP-nya udah di aku, tapi dia nggak tahu kartunya masih di aku juga, di chat. Dia chat cewek ini lagi, dia bilang iya emang gue udah cinta sama lo, kata dia. Terus masa kita gini aja, maksudnya gue udah hancur, menurut dia gue udah ditinggalin anak istri gue, masa kita pisah gitu menurut dia gitu. Mungkin ya aku kan memang bilang di awal sebelum terakhir kali aku ketemu dia, aku bilang lo udah kecintaan sama perempuan ini, jadi kalau lo minta kesempatan kedua ya nggak bisa, aku bilang. Ini makin penasaran ya tentang sosok wanitanya seperti apa sih gitu kan ya, yang jadi selingkuhannya Audi ya. Oke. Emang lagi musim gundik-gundik ya? Iya, lagi musim perselingkuhan ya gitu. Audi secantik ini aja masih diselingkuhin loh ya sama suaminya gitu. Dan tentunya dengan dia memposting di sosial media yang tujuannya tadi Audi bilang mau membuat sanksi sosial untuk si suaminya. Betul. Malah dia ketakutan dan makin kelihatan kalau dia bersalah ya di situ ya. Iya, dia malah berakting seolah-olah dia ini korbannya gitu loh Kak, kayak dia membela diri juga, kayak gue selingkuh gara-gara lo. Menurut aku yang dimana ini kan rumah tangga, pun memang ada kesalahan dari gue ya lo obrolin. Iya benar-benar. Gitu. Ya udah gitu. Itu intinya gaslighting istilahnya ya. Dia tuh selalu merasa dia paling bersalah padahal dia memutarbalikkan fakta. Iya. Betul. Iya betul, MPD gitu. Nih ada bukti-bukti lagi, bukti-buktinya panjang dan tentunya banyak. Jadi kalian bisa lihat di Instagramnya Audi ya, Sobat Viral ya. Di situ dia posting semuanya, dan kita tunjukkan di sini juga. Ini bukti berikutnya. Ini chatan? Ini chatan aku sama dia yang dimana oh kamu ganti tuh namanya tukang selingkuh. Iya. karena kan 2 hari setelah aku tahu dia selingkuh, aku tuh kan bimbang ya, melihat anak apa gitu kan. Biar memantapkan diriku aja kalau udah bisa dilanjutin gitu. Kamu berarti terakhir ketemu dia kapan? 2 hari setelah lebaran itu? Yang kamu ngelabrak juga. Kamu ngelabrak cewek itu bersamaan dengan kamu ketemu dia? Atau beda? Beda, dia aku ajak. Ayo lo tunjukin rumah si perempuan ini. Dia nggak mau, alasannya ngapain, malu, kata dia. Apa? Kenapa harus malu, maksudku? Berarti kamu ngajak kakak nyamperin? Enggak, aku ngajak dia. Jadi aku sendiri, aku sama adiknya suami aku. Tiba-tiba aku sedang untungnya untungnya kan aku butuh pembuktian cewek ini bahwa ia berhubungan badan, bahwa ia berselingkuh, maksudnya punya hubungan lah. Aku butuh bukti ini untuk di pengadilan nanti Kak, gitu. Tiba-tiba untungnya itu semua udah selesai, tiba-tiba kakakku sampai. Aku pun kaget. Kakak garda terdepan ya, garda untuk membela Audi banget ya. Aku tahu. Karena aku bilang kan ke Yuni, ke mamaku, aku bilang jangan dulu sampai tahu ya kakak, karena aku tahu responnya seperti apa. Karena suami aku ini udah dianggap ade sama dia gitu. Jadi ya kecewa lah ya. Jadi pas nyamperin itu semua ngumpul ya, semua ada gitu ya? Enggak, mama aku nggak ikut. Oh mama nggak ikut, tapi di situ ada kakak juga. Ada kakak, ada adik aku, ada adik dia. Udah. Oke, makin masalah lagi, ini kita lihat bukti-bukti lagi ya. Masih ada bukti? Masih ada. Kita lihat, check it out. Ini apa nih Audi?
Ini yang jadi semenjak dia di Arab itu kita banyak cekcok Kak gitu. Yang dimana dia bilang lo nggak usah ngomong sama gue dulu sampai gue ada uang. Jadi ini pun sebenarnya aib ya. Jadi selama nikah mas kawinku belum diganti. Jadi mas kawinnya digade sama dia? Nggak digade, dipinjem. Dipinjem, Iya, dijual. Waduh. Tanpa sepengetahuan aku. Jadi 3 hari. Dan itu rumah saja saya yang bayar. 3 hari setelah menikah, Saya yang bayar. ya udah gitu. Tiba-tiba bilang mas kawin mau ditukar ya gitu Iya, iya, alasannya. Ternyata iya dijual gitu tanpa sepengetahuan aku sampai detik ini. Kalau sobat viral ada yang mendengar suara-suara ya, itu ada suaranya Ayu Aulia ya, yang saking gedeknya nyampe ke sini loh suaranya ya. Saking dia sebel Menggelegar banget, dia. sebel banget sama, aku boleh sebut nama? Boleh. Sama si Zaki namanya ya. Iya. Nah, tukang bakso cilok. Zaki tukang selingkuh kata Audi ya. Kita lihat lagi buktinya. Ini dia. Bulu-bulu. Mana lagi buktinya? Cekidot. Ini chat apa lagi nih Audi? Apa ya itu ya? Minus dia. Kalau dia minus. Mimpiin kamu. Oh iya, jadi sama dia di Arab aku mimpin dia 2 kali. Kamunya? Terus kan aku tanya, kamu gimana setelah umroh? Iya aku nangis di depan Ka'bah. Kata dia, ya harusnya kan gimana ya? Maksudnya dia di Arab, terus dia nangis, ya harusnya kan menyesali sebelum ketahuan ya sama istri Iya. gue, bener gak Kak? Ya udahlah gue udahan gitu. Tapi ini enggak ya. Itu adalah bagian skenario actingnya dia ternyata Actingnya ya. dia ternyata gitu. Benar-benar. Emang udah disetting ya ini selingkuhannya ya. Jadi dia ke Arab itu ya memang untuk menjauh dari aku. Iya, benar-benar. Agar dekat sama perempuan ini gitu. Ini apa lagi nih bukti? Dibangunin. Beli baju. Enggak, kalau ini paginya aku tahu dia bohong, kan paginya aku ke Bogor kan nganterin oleh-oleh dan sebagainya. Sorenya aku tahu dia belum ada baju lebaran, aku ke Uniqlo. Beliin dia buat baju, biar seragaman lah gitu, coklat-coklat gitu kan. Ternyata sorenya dia check-in lagi. Sorenya di hari itu check-in lagi. Iya. Waduh. Iya. Ini makin penasaran deh wanitanya siapa sih ini perempuannya ya. Dan aku tuh penasarannya berapa lama sih si wanita ini tuh hubungan dengan si Zaki ini 3 ya? bulan. 3 bulan ya. Dari yang aku tahu ya, dari Januari, tapi setelah aku udah tahu ini, terus aku pikir-pikir lagi kayaknya udah dari Desember deh. Feeling kamu ya? Karena Feeling udah aneh kelakuannya aneh. dari Desember. Berarti kalau pemikirannya Audi, feelingnya Audi tuh Desember dia berselingkuh, makanya dia ke Mekah itu ikut bapaknya tuh sengaja untuk menghindar, Untuk bukan niatnya menghindar. buat umroh. Enggak. Gitu ya. Dari situ dia biar bisa leluasa juga berkomunikasi dengan si perempuan ini. Betul. Versinya Audi seperti itu ya. Gitu. Nah, kita mau lihat nih, penasaran kan? Ini ada video Audi samperin si perempuan itu ya. Iya. Kamu tahu berarti profil si perempuan ini dari mana sih? Dari bukti-bukti ini atau ada yang ngirim-ngirimin? Enggak, jadi setelah aku tahu oh dia selingkuh, teman-temannya tahu semua Kak. Teman kerjanya, teman mainnya menutupi, dan perselingkuhan itu terjadi di salah satu rumah temennya. Oh, jadi info ini dari teman-temannya dia justru ya. Aku tahu Instagramnya apa, aku tahu nama aslinya, rumahnya, aku tahu dari teman-temannya. Jadi masih circle itu aja ya. Iya. Dan perempuan ini usianya masih 20 tahun. Iya, kelahiran 2004. Kelahiran tahun 2004 ya. Nah, yang kita lihat videonya ya. Video pelabrakan wanita itu ya. Wanita selingkuhannya Zaki, kita lihat. Iya, 1 juta. Kamu dibayar 1 juta sama dia. Terus? Udah. Pasti tahu rekening pertama kali di situ pas check-in pertama kan. Iya, terus awalnya emang aku ngomong ngasih rekeningnya kan. Terus kata Bude, sini aja WA di gua aja, kata si Bude gitu. Emang aku juga gak ngasih nomor aku Kak, sama sekali gak ngasih. Nah, itu dia videonya ya. Jadi itu tadi videonya kamu samperin dia dengan penuh kesabaran, kamu tanya-tanya. Tapi menurut kamu jawaban dari perempuan itu mewakili semuanya nggak? Dia jujur nggak tuh perempuan itu? Dia ya itu aku jadi gini. Jadi ada yang mengasih tahu informasi yang tanggal 30 kan dia check in tanggal 29 pertama. Nggak pertama sih, itu udah beberapa kali ternyata mereka memang suka check in. Yang aku tahu buktinya aku lihat tuh kan tanggal 29, ternyata yang aku bilang paginya aku ke Bogor. Sorenya dia check in lagi tuh dari followers yang ngasih tahu ke aku informasi. Jadi memang netizen tuh berguna juga ya. Dia bilang, "Kak, tanggal 30 juga ada loh suami kakak check in di tempat kerjaku." Di tempat kerja.
Maksudnya itu hotel itu hotel gitu. itu. Oh, jadi dia kerja di situ dan dia tahu dan itu. dia tahu, dia menyebutkan Iya. nik suamiku, Jadi KTP-nya semua gitu. dibukain aja gitu Dibukain, bukti-buktinya makanya ya. kan aku bilang mungkin karena dia pulang umroh jadi Allah nunjukin semuanya. Aku nggak tahu sama sekali Kak. Jadi emang itu udah keputusan terbaik kayaknya emang harus pisah ya. Iya, karena udah gak bisa dimaafin. Tapi perasaan kamu ketika kamu tahu oh ini wanitanya gitu yang merusak hubungan rumah tangga kamu. Pertama, jadi yang di video itu udah kali kedua aku samperin cewek itu. Kenapa aku samperin lagi? Aku baru tahu faktanya dia dikasih HP. Yang dimana ada uangku separohnya dari untuk jadi Untuk aku kan di Bogor ke dari kerja pembelian kan. handphone itu tuh pakai uang kamu setengah. Setengahnya. Dimana itu uang untuk anak-anak gitu. Iya, gaji terakhir aku di Bogor waktu itu. Jadi kamu sakit hatinya banget itu ini uang buat anak-anak, tapi kamu belikan handphone buat si perempuan ini iya, gitu ya. itu dia. Apalagi kan dia nggak ngasih kan, maksudnya untuk Lebaran untuk anak-anak. Selama dia di Arab tuh cuma kasih 1 juta. 1 juta doang gitu. Sedangkan dia kasih wanita ini yang aku totalin dimutasi 13 juta. Totalnya. Totalnya selama perselingkuhan itu. Enggak, selama perselingkuhan 48 juta. Oh, totalnya. Dia mantap ya, dia kalkulasi ya. Ya. Tapi pas momen lebaran itu 13 juta. Jadi selama bulan April, selama bulan Maret, sorry. Selama bulan Maret 13 juta. Yang dia di Arab aja pokoknya. Yang dibelikan handphonenya berarti sebelum dia ke Arab? Sesudah. Pas check-in itu. Oh, hadiah dari Arab oleh-oleh ya. Jadi tanggal 29 sorenya check-in, siangnya dia samperin ke tempat kerja si perempuan ini yang dimana aku nggak bisa sebutin karena dia udah nggak di situ. Udah gitu, nih HP gitu. Gimana sih kayak surprise gitu ya. Kejutan gitu. Padahal ke istrinya aja nggak kayak gitu. Setelah gitu dari situ dia kasih HP itu, sorenya baru mereka check-in. Gitu. Pokoknya bukti-bukti check-in itu adalah semuanya ya. Ada. Oke. Ini ada video lagi gak sih? Nggak ada ya? Udah. Tapi Audi, sekarang perasaan kamu gimana sih? Ya pasti hancur kan? Sedih, hancur, kecewa. Gimana? Apalagi yang ingin kamu sampaikan? Mungkin kita di sini mengundang Audi ingin menjadi contoh juga nih buat kalian di luar sana yang memiliki cerita yang sama seperti Audi. Ini ada figur Audi di sini yang notabene juga Audi masih muda, memiliki 2 anak dan ini merupakan hal yang tidak mengenakan lah dari kehidupan Audi ya. Dimana usia pernikahan masih masih muda, baru masih anget-angetnya lah 5 tahun gitu ya. Anak juga masih lucu-lucunya. Pasti ekspektasinya Audi itu pengen rumah tangga itu panjang ke depannya, membesarkan anak bareng-bareng gitu kan. Taunya pahit yang diterima di momen lebaran pula. Dia berselingkuh dan semua itu kebuka gitu. Karena kan kita berdua sebenarnya aku udah sering bilang bahwa kalau masih masalahnya ekonomi atau apa aku masih bisa backup dia atau aku masih mau bareng-bareng berjuang. Tapi kan karena kita berdua backgroundnya broken home dua-duanya, ya aku selalu tegaskan kayak jangan sampai ya anak kita ngerasain apa yang kita rasain. Dan gitu. Akhirnya dan kenyataannya eng gitu. Dan lelaki ini pinter sih Kak, pinter menyembunyikan bahwa memang beliau seperti ini tuh nggak saat ini doang. Ternyata sebelumnya ada tapi terbungkus rapi oleh dia gitu. Oh, jadi sebelum ketahuan sama cewek ini juga sebelumnya pernah selingkuh juga dan kamu nggak tahu itu? Aku nggak tahu. Selama pernikahan kamu? Nggak tahu. Oh, luar biasa ya. Iya, makanya aku bilang ya mungkin karena di pulang umroh ini kali ya ditunjukkan. Jadi ya yang dimana aku maunya ya sampai selesai gitu loh, maksudnya sampai seumur hidup gitu ya sama dia, yang dimana nggak ada pikiran kalau dia bakal giniin aku gitu kan. Ya sekarang perasaan kamu sekarang gimana dengan udah semuanya ke blow up di media, lega kah? Tapi masih sedih kah? Kesel kah? Atau memang udah ya udahlah gue mau tinggalin aja dia gitu? Dibilang lega sih enggak ya, cuman aku mau aja sharing aja sih, lebih ke sharing karena kan banyak perempuan di luar sana yang merasakan kayak aku tapi nggak berani speak up. Pertama nggak berani speak up, kedua masih memaafkan suami. Aku nggak menjudge ya, maksudnya ya silahkan kalau memang punya pilihan seperti itu. Cuman menurut aku yang namanya selingkuh tuh emang ada obatnya gitu. Jadi mau dipertahanin sampai kapanpun itu hanya menunda perpisahan aja. Menunda perpisahan. Perselingkuhan itu menunda perpisahan. Habit ya. Jadi karena kalau ada perselingkuhan di suatu hubungan berarti harus diakhiri aja gitu ya. Karena
perselingkuhan itu tidak dibenarkan. Itu hal yang salah ya. Gitu. Yang tadi tuh kesimpulannya Audi adalah menunda perpisahan. Jadi kalau misalkan selingkuh dimaafin, pasti akan ada selingkuh-selingkuh berikutnya ya. Betul, mungkin ya kita nggak tahu. Contohnya aku, bener gak sih kayak 5 tahun pernikahan ini dia membungkus rapi itu semua, tapi ternyata apesnya sekarang gitu kan? Ternyata kan maksudnya dia berulang-ulang kali melakukan itu dengan sadar, dia lakuin terus, bener gak? Gitu. Jadi sekarang kamu udah mantep mau berpisah ya? Mantap, Mantep mau meninggalkan dia? mantap. Oke. Ada yang kamu sampaikan buat si cowok dan si selingkuhan tadi itu? Kalau selingkuhannya sih nggak ada ya, cuman kan memang parfum itu nggak aku ambil karena ya ngapain? Kan dia kan bilang, "Kak, ini Kak belum aku pakai." Ya ngapain? Gue masih ngambil bekas, maksudnya ya itu kan pasti pegang loh, nggak mau lah gue gitu. Aku cuma bilang ke dia, "Ya simpan aja. Semoga dengan kamu menyimpan parfum ini kamu ingat bahwa kamu pernah merusak rumah tangga orang." Kalau untuk lelakinya, aku sebenarnya lebih kesel ke lelakinya sih karena selama aku menikah dengan dia, aku nggak pernah, maksudnya sifatnya tuh beda, gimana ya, 180 derajat berbeda dengan sekarang gitu. Dia merasa-rasa dia korban ya kan, dia ya mungkin bener kali kata netizen dia NPD gitu. Kayaknya dia harus dicek deh gitu. Syukurin. Udah gitu siapa namanya si Jaki ini kan merasa bahwa dia korban gitu kan, yang dimana aku masih memikirkan dia sebagai ayah dari anak aku lah gitu kan. Gitu. Jadi kalau ditanya kesel gak, kesel banget. Di sini yang marah malah kakakmu ya, Ayu Aulia marah banget ya. Gue baru tahu loh ternyata itu katanya ada banyak enjong, yang gue tahu cuma itu doang loh. Jadi yang diselingkuhin banyak ya Yu ya. Cewek-cewek selingkuhannya tuh banyak gitu ya. Kamu baru mengungkapkannya di sini gitu ya. Apa dia spek aneh-aneh juga? Nggak tahu sih, kalau yang dulu-dulu aku nggak tahu. Cuman memang dia pernah kayak pijit plus gitu. Terus Laki-laki lah ya, laki-laki pada enggak pada kenakalan umumnya lelaki. kenakalan laki-laki Makanya ya. Dia sering banget kalau malam-malam minta uang sama aku, bilangnya kepake nih, wah tolongin dong. Gue udah gak punya adik kan, gue kasih, ternyata Sering minta uang ke kakakmu, ternyata mungkin uang itu dipakai buat apa nggak tahu gitu ya. buat slot kali. Oh, udah judol. judol. Makanya ya. aku bilang udah terlalu banyak kesempatan yang aku kasih ke dia gitu. Karena kan banyak di luar sana istri-istri yang baru kasus judol aja udah tinggalin. Ini lo masih gue pertahanin kok lo. Audi nggak masih mikir berbaik situ. hati ingin menerima kembali, tapi ternyata ini yang terakhir ini tergong ya, kesalahannya tak termaafkan ya. Jadi narkoba juga dia kena. Pesan aku sih kalau tadi Kak Richard bilang apa yang mau aku sampaikan, aku cuma mau sampaikan tolonglah, lu kan masih ayah dari anak-anak lu. Sebenarnya gimana ya? Gak mau nangisin dia lagi sih Kak. enggak. Maksudnya apa yang kamu ingin sampaikan ke dia gitu? Hai Zaki, ini kamera ini nih. Hai Zaki. Dia kan belum minta maaf sama aku. Apa? Dia belum minta maaf sama aku. Iya. Berarti kamu ungkapkan aja apa, misalnya kamu benci sama dia, kamu kesel. Kalau benci ya udah pasti. Cuman kayak tolonglah berperilaku selayaknya lu udah punya anak gitu. Mau lu nongkrong setiap malam, mau kemana terserah. Cuman di sini kan ada anak yang dimana lo harus berperilaku ya selayaknya lo ayahnya gitu lo, kayak nggak kuat. Ya udah, pokoknya intinya kita doakan Audi yang terbaik buat Audi dikasih kekuatan, kesabaran. Salah satunya juga dengan foto-foto berikut ini yang selalu memberikan kekuatan untuk Audi dan juga support system terbaik untuk Audi di hidupnya ya. Foto pertama, describe me, kalau Audi melihat foto-foto ini, apa yang ada di benak Audi dan apa yang ingin Audi sampaikan buat foto-foto tersebut ya. Foto pertama, oh ini teman-teman, ada aku juga di situ ya, ada kakak juga. Pokoknya ini circle-nya kakak yang jadi temennya Audi juga ya. Iya betul. Buat mereka semua deh, apa yang ada di benak Audi kalau ngeliat mereka semua. Rangga, Ada Rangga, ada Efrata, ada aku di situ, ada Banci Keling di ujung ya. Mereka baik, udah mereka juga kan awalnya kaget ya karena ternyata mereka juga kayak Kak Rangga, Mak Ian, Kak Efrata tuh bilang kayak kok Jaki kayaknya agak beda ya gitu. Terakhir ke Jakarta tuh kok kayaknya dia nggak mau ketemu orang gitu, kayak dia menghindari orang-orang gitu, kayak dia maunya di atas gitu Kak. Udah gitu kalau untuk mereka ya karena teman-teman kakak aku juga ya semoga aku dirangkul terus lah. Ya diberikan perlindungan dan kasih sayang layaknya Audi udah seperti adik kita juga ya. Foto berikutnya, describe me.
Nah, ini orangnya ya. Kang Cila, Ini orangnya. lu sadar gak sih Audi lu cantik, masa mau sama pulu-pulu? Nggak usah dilihat fotonya, nggak apa-apa kalau benci. Apa yang ada di benak kamu kalau ngeliat foto dia? Ternyata dari orang terfavorit aja bisa menjadi luka aku seumur hidup. Oh, awalnya gitu ya. Kamu nggak nyangka gitu Nggak ya? nyangka. Nggak nyangka orang yang kamu pilih ternyata dia melukai kamu, yang membuat kamu jatuh dan hancur Trauma, ya. iya. Trauma juga ya. Ya pokoknya apapun itu yang terbaik, lupakanlah dia. Pokoknya life must go on. Pasti dong. Dan let it be aja, lepasin Audi. Udah yang udah gitu ya. Buka kehidupan lembaran baru. Karena bener Audi cantik, pinter usaha juga gitu kan. Baik yang sayang kita. Ya semoga Audi nanti mendapatkan pria pilihan terbaik ke depannya ya. Gak usah dulu. Nanti ke depannya ya. Foto berikutnya, describe me. Nah, ini kakak. Panggilnya Dia- apa sih kakak ya? Ya. Dia menyebalkan tapi aku sayang gitu. Menyebalkannya gimana? Kadang dia nggak mau dengerin aku. Kayak huru-hara ini, kayak ngapain sih lo gitu kan. Kalau kakak tuh punya pendirian sendiri gitu, ya udahlah gitu. Dia pokoknya nggak mau dengerin orang lain, yang penting dia jalan sendiri aja gitu ya. Cuman kan kadang kayak adek lo ini masih ngasih tahu lo yang baik gitu. Karena kan aku kan selalu kalau melakukan sesuatu aku selalu mikirin misalnya 2-3 tahun ini impactnya gimana ya gitu. Sedangkan kalau dia kan bodo amat. Gimana hari ini aja gitu. Tapi apa yang disampaikan buat kakak, coba ke kamera tuh, ke kamera. Kakak. Ini orangnya di sini. Iya, apa yang disampaikan coba tuh. Makasih udah selalu ada buat aku. Aduh. Karena kan maksudnya aku kan berpisah sekarang, aku nggak ada tujuan ya. Ya gitu, ya makasih aja. Makasih udah selalu ada buat Audi ya. Jadi punggung buat Audi bersandar dalam kehidupan ya. Baik itu untuk kemarin rumah tangga, ada kakak. Untuk anak-anak kamu ada kakak juga gitu kan. Kamu lagi sedih, lagi susah, kakak yang maju gitu ya. Sesayang apa Audi sama Kak Ayu Aulia? Sayang banget. Sayang banget ya. Di balik kalian sering berantem, kalian tuh kamu sayang banget sama dia ya. Support system terbesarnya salah satunya kakak juga ya. Iya. Yang luar biasa ya. Dari kakak kita beralih ke foto yang sekarang. Describe me. Nah, ini bertiga trio wanita-wanita kuat ya. Karena mama juga broken home kan. Mama juga bercerai kan. Ngebesarin kalian sendirian. Ya kita di rumah sekarang cewek semua. Iya, cewek semua. Apa yang disampaikan buat mama? Bagi Audi, mama itu seperti apa sih? Kalau mama sih sebenarnya karena dulunya aku nggak terlalu, gimana ya? Karena kan kita kan terpecah belah ya, gitu. Kakak di mana, mama di mana, aku di mana. Makanya sekarang itu pacuan untuk diriku bahwa nggak apa-apa aku gagal dalam rumah tangga, tapi jangan sampai aku gagal menjadi ibu. Aku nggak bilang mamaku gagal gitu, cuman untuk kedekatan batin secara ibu dan anak aku nggak dapet gitu. Karena kan ya kita jauh kan gitu dulunya. Cuman ya untuk mama juga kan ngurusin cucu-cucunya ya. Makasih udah mau selalu direpotin anak-anaknya, yang selalu nyusahin, yang maksudnya aku belum berhasil lah gitu membahagiakan mamaku gitu. Ya semoga dengan kejadian ini kita jadi deket kan. Maksudnya jadi semuanya berkumpul kan gitu Kak. Dimana kan kita cewek semua. Kita cuma bertiga cewek semua, papaku udah gak ada. Jadinya ya kita makin deket, makin ini lagi lah. Kita makin kompak lagi lah gitu. Oke, kita doakan yang terbaik untuk Audi ya. Oke, Audi, terakhir sebelum kita menutup Jurnal Viral kali ini, episodenya Milan Audi ya, adik dari Ayu Aulia. Apa yang disampaikan buat sobat viral semua yang nonton? Satu lagi ya? Oke. Ya, apa yang ingin kamu sampaikan, Audi, buat semua yang nonton nih dari kisah kamu yang kamu udah berani share ke khalayak publik mengenai perselingkuhan suamimu? Aku sih aku kan banyak yang bilang aku memanfaatkan momennya, padahal enggak.
kalaupun memang ternyata dengan viralnya kasus ini, alhamdulillah aku jadi ada rezeki di sini ya, alhamdulillah bener gak? Karena aku menghidupi anak aku 2 gitu kan Kak. Untuk sobat viral di sana, jangan takut untuk speak up. Ya wanita-wanita yang tersakit yang tadi aku bilang, jangan takut untuk speak up. Dan untuk para lelaki, kalau masih mau dengan duniamu, dunia masa mudamu, jangan dulu menikah. Urusi dulu, selesaikan dulu urusanmu dengan dirimu, baru kamu menikah. Karena menikah kan kamu membawa anak orang ya. Gitu. Puas-puasin dulu bergaul ya sebelum menentukan Betul. keputusan untuk menikah ya. Terakhir deh sebelum kita closing, satu foto lagi menurut kamu. Siapa? Ini kita mau tampilkan foto terakhir di episodenya Milan Audi Cekidot. Ada foto apa? Tereng teng 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 teng. Satu foto terakhir. Foto anak-anakku lagi, aduh. Kejutan untuk Audi ya. Kalau lihat anak-anak tuh nggak bisa Kak. Iya. Apa namanya? Anak-anak bagi kamu gimana sih? Segalanya. Segalanya ya. Jadi aku nggak pernah, makanya kan aku bilang nyesel gak kalau pernah nikah sama dia. Nyesel sih enggak gitu, cuman menyesalnya kenapa di kehidupan yang cuma sekali ini aku seenggak worth it itu untuk lelaki yang menurutku rumahku gitu. Papa. Iya. Apa ini? Papa. Oh iya, Almarhum papa. papaku. Boleh aku baca? Boleh aku baca? Boleh aku baca? Ini ada artikel ya. Dikira tidur, supir taksi ditemukan meninggal di Depok. Ini adalah Papaku. papa ya. Waktu itu ini artikelnya tahun 2020 ya, 31 Januari 2020. Ini katanya saat Audi hamil ya, pas papa meninggal. Iya. Kangen sama papa? Kangen. Kalau papa masih ada, apa yang mau disampaikan buat papa? Maafin anak papa yang belum bisa nyenengin, belum bisa bahagiain orang tua gitu. Banyak gagalnya. Ya semoga papa tenang di sana. Tenang dan bahagia di sana ya. Audi makasih ya udah hadir ke Juara Viral ya. Kuat ya, yang pastinya jadi wanita kuat, wanita hebat, menjadi inspirasi buat semua yang nonton. Yang pasti apapun itu kasusnya cepat selesai. Amin. Jadi udah mantap, mau berpisah, tinggalkan dia, hempas dia. Dengan kehidupan Audi yang baru ya. Semoga nanti di kehidupan yang baru Audi benar-benar jadi wanita hebat, kuat, dan juga tentunya bisa membesarkan anak-anak dengan baik juga ya. Sobat Viral, terima kasih banyak sudah menyaksikan Juara Viral kali ini, episodenya Milan Audi. Kita ketemu lagi di Juara Viral minggu depan. Jangan lupa nih, tetap berlangganan Transvision, nonton kita di Seru Channel 333. Download YouTube-mu cuma buat kamu di aplikasi kamu ya, di handphone kamu, di smartphone kamu, di Android dan juga di iOS ya, di App Store. Dan juga tentunya jangan lupa nih, kita punya YouTube channel, ada Seru Channel dan juga Transvision Official. Like, comment, subscribe, dan juga share. Kita ketemu lagi minggu depan di Juara Viral. Viral banget, bye-bye. Terima kasih banyak Audi, kuat ya. Ya, semangat Audi. Semangat. Yeah. Bye.